Halo Sobat LHKP di rumah, selamat datang di Hipotesis, Hikmah Podcast Isu Strategis episode 2. Di sini kami akan membahas mengenai pro kontra kebijakan publik atau pro kontra Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, di sini kami sudah mengundang narasumber yang tentunya beliau seorang perempuan dan juga beliau salah satu dosen hebat di kampus saya, yaitu Ibu Dewi Amanah Suryani. Halo Ibu. Halo Eli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Agak deg-degan gak nih bahas pro kontra Permendikbud nomor 30? Betul El, karena ini adalah persoalan yang sangat-sangat sensitif begitu, apalagi buat perempuan ya. Dan kemarin juga sudah ada pro kontra, termasuk juga dari Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah juga sudah menyatakan terkait dengan sikapnya terhadap Permendikbud ini. Iya benar Bu, kalau misalkan dari perspektif saya pribadi ya Bu, khususnya saya sebagai mahasiswa, saya rasa sebenarnya Permendikbud ini menjawab urgensi dan kebutuhan dari perlindungan mahasiswa itu sendiri. Dimana sebenarnya kalau misalkan saya lihat, kebetulan juga saya ngikutin kebijakan ini, khususnya untuk lembaga-lembaga perlindungan pelecehan dan kekerasan seksual seperti Hope Helps ITB, Hope Helps UI, UGM. Mereka menganggap ini adalah sebuah angin segar dan saya juga sepakat ini merupakan angin segar di mana sebenarnya sejak lalu kita itu sangat amat membutuhkan sebuah kebijakan yang jelas untuk melindungi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Iya, kalau kita berangkat memang dari persoalan yang fenomena ya, ketika kita bicara sebuah kebijakan ini kalau dalam ilmu administrasi publik ya El. Iya Bu, iya. Dan mungkin juga teman-teman ketahui bahwa ada sebuah proses gitu ya, kalau kita mengacu kepada teorinya William Dunn. Iya. Itu dalam bagaimana kemudian merumuskan sebuah kebijakan itu memang pertama memang merencanakan, kemudian ada agenda settingnya, kemudian merumuskannya, kemudian itu ketika terwujud kemudian bisa diimplementasikan dan juga bisa dievaluasi. Nah, saya melihat dalam proses perumusan kebijakan ini, ketika saya membaca naskah akademiknya dari kebijakan Permendikbud ini, memang ada beberapa hal yang saya sepakat dengan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Ada prosedur yang terlewatkan begitu ya. Iya. Karena dalam naskah akademik itu juga diakui ini prosesnya singkat. Nah, membuat sebuah kebijakan itu bisa singkat asalkan mengena dan itu juga bisa memberikan manfaat, itu bisa juga asalkan juga memenuhi kaidah-kaidah di dalam menyusun sebuah kebijakan, karena kita juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Iya, kira-kira prosedur apa Bu yang terlewatkan kalau misalkan dari perspektif akademik sendiri? Ya, kalau kita melihat dalam proses penyusunan kebijakan itu sendiri, sebetulnya ada hal yang saya kira dari kajiannya ya, kajian itu tidak hanya secara, kalau saya melihatnya, mereka melihatnya secara psikologis. Iya. Sementara ada hal-hal yang terkait dengan yuridis dan filosofis. Karena yang namanya pendidikan itu adalah, kita bicara adalah pada nilai-nilai, pembentukan karakter gitu ya, apalagi kalau kita bicara pendidikan gitu ya. Maka disitulah sebetulnya yang kemudian kemarin muncul pasal yang multitafsir ya, di pasal 5 ayat 2 dan 3 gitu ya. Serta pasal 6 ya Bu. Nah betul gitu. Nah di dalam pasal-pasal tersebut itu ada nilai-nilai yang bagi organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan itu bisa menimbulkan makna yang lain gitu ya. Iya benar. Saya sepakat bahwa yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu ya, itu memang tidak ada persetujuan gitu ya. Tetapi jika pasal ini kemudian muncul di sana, ini yang kemudian seks konsekuen itu ya, yang kemudian menimbulkan pro kontra itu, ada baiknya perlu dikaji istilah yang mungkin lebih pas gitu ya, yang lebih bijak gitu, agar nantinya ini tidak menimbulkan
problem ketika misalnya menjatuhkan sanksi gitu ya. Karena ketika bicara itu tanpa persetujuan dalam sepemahaman saya ya El, di KUHP gitu ya, hukum pidana itu bahkan mungkin agak susah untuk memberikan sanksi begitu. Oke. Bu, terkait tadi mengenai bahwa sebenarnya Permendikbud ini dirumuskan secara singkat. Kalau misalkan dilihat nih di beberapa pendapat bahwa sebenarnya ini sudah sesuai nih sama kebutuhan, ini sesuai sama urgensi. Nah, kalau misalkan kebijakan itu dianggap sudah sesuai dengan kebijakan dan urgensi, apakah sebenarnya masa perumusannya itu tidak dipermasalahkan mau singkat ataupun lama? Sebuah proses perumusan kebijakan itu memang tidak bisa kemudian dari sisi hanya waktu saja ya. Iya. Asalkan semuanya terpenuhi gitu ya. Karena di dalam penyusunan kebijakan itu sebagaimana saya sampaikan itu ada 3 hal. Filosofisnya itu kena, sosiologisnya iya, yuridisnya iya. Nah, di dalam fenomena sosiologis ini yang saya lihat memang banyak yang kemudian di dalam naskah akademik itu disampaikan. Memang kita tahu bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi ya di Indonesia. Bahkan kalau kemudian karena mereka itu mengkajinya berbasis pusat studi wanita dan juga di survei gitu di beberapa perguruan tinggi, saya kira ini juga sudah bisa menggambarkan gitu ya. Bahkan kalau kita mungkin akan survei ya, kemarin ada juga teman-teman yang melakukan survei di DIY sendiri. Iya. Ini karena kita bicara konteks DIY ya dalam hal ini ya. Dan ini mungkin bisa menjadi di tempat-tempat yang lain. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 ini, kekerasan terhadap perempuan secara personal di DIY itu paling tinggi, ada 96%. Dan kalau kita bicara bahwa Yogyakarta adalah kota pendidikan, mungkin ada relevansinya gitu ya. Iya, sehingga ketika Eli bicara ini sebuah kebutuhan, betul ini sebuah kebutuhan karena kalau kita melihat kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY saja sangat tinggi, berarti kan kemungkinan itu kalau kita bicara hipotesis ya, itu adalah di perguruan tinggi gitu. Iya, dan saya juga mendengar kata Kementerian Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa sebenarnya kekerasan dan pelecehan seksual di kampus itu menempati urutan ketiga, di mana sebenarnya urutan ketiga itu sudah kayak warning gitu Bu, kayak ini parah banget gitu. Iya, ya memang pertama itu ada di transportasi umum gitu ya. Kalau kita bicara di lokasi mana gitu ya, memang ketika kita bicara berdasarkan tempat, berdasarkan institusi gitu ya. Nah, perguruan tinggi ini punya peran yang sangat strategis begitu ya ketika ada kebijakan untuk perlindungan terhadap perempuan. Nah, saat ini saya juga sedang membahas mengenai peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Nah, di dalam pengarusutamaan gender ini saya juga cari-cari ada enggak sih peraturan dari kementerian yang bicara mengenai pengarusutamaan gender. Karena problemnya apa? Mengapa terjadi kekerasan terhadap seksual, perempuan gitu ya, ataupun kekerasan berbasis gender ya, bisa terjadi juga pada laki-laki maupun perempuan. Nah, saya melihatnya bahwa sejak Inpres nomor 9 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden, waktu itu presidennya masih Abdurrahman Wahid, itu baru ada di Permendikbud itu nomor 8 tahun 2018 kalau nggak keliru gitu ya. Jadi jaraknya 8 tahun. Dan sampai sekarang ini sudah 2021 baru ada permen yang bicara mengenai perlindungan terhadap perempuan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa di dalam naskah akademik itu juga mengacu pada peraturan secara karena ada wewenang itu ada 2 ya, ada otoritatif dan delegatif. Nah, di otoritatif memang tidak ada yang menyebutkan bahwa Mendikbud secara jelas bahwa dia ada pasal yang menyebutkan Mendikbud untuk membuat aturan gitu, enggak ada. Secara delegatif juga tidak ada aturan yang kemudian mendelegasikan itu kepada Mendikbud. Nah, saya sebetulnya melihat ada celah sebetulnya dari Permendikbud tahun 2008 tadi itu menjadi celah bahwa ada nih aturan Permendikbud sebelumnya
ya membahas mengenai implementasi pengerusamaan gender di pendidikan gitu ya, di sektor pendidikan. Nah, ini yang malah tidak digunakan gitu ya. Padahal ketika kita bicara bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun juga dalam bentuk kekerasan seksual tadi, itu adalah bicara pada mindset. Kalau perguruan tinggi tidak pernah punya cara pandang terhadap mengarus utamakan gender, di mana di situ dari sumber daya, sarana prasarana, kemudian juga analisis terhadap data-data gitu ya. Kita punya data mahasiswa gitu ya, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Tetapi apakah kemudian itu menjadi bahan analisis perguruan tinggi untuk menentukan seberapa jauh, seberapa kebutuhan untuk mahasiswa perempuan ataupun laki-laki? Iya benar. Dan maksudnya begini Bu, yang saya baca di beberapa jurnal, waktu itu saya melihat bahwa sebenarnya kampus itu belum ada kebijakan yang benar-benar mengatur soal pelecehan dan kekerasan seksual. Tidak ada kerjasama antara kampus dan pihak kepolisian untuk sama-sama bergerak bersama untuk menangani kasus ini. Jadi saya lihat makanya kenapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus itu sebenarnya tenggelam gitu Bu. Mungkin orang mengatakan bahwa sebenarnya nggak mungkin lah dosen atau bahkan akademik melecehkan seorang mahasiswa. Tapi 2021 itu semua terbukti menurut saya. Dan rata-rata sebenarnya yang saya lihat kampus itu lebih melindungi sih Bu pelakunya. Kayak misalkan baru-baru ini ada lagi berita dari Unsri, betul, di mana mahasiswa ingin yudisium tetapi tiba-tiba tidak ada namanya di situ. Dan kalau misalkan saya lihat dari perspektif saya ya Bu, kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa sebenarnya yang melecehkan itu oknum, saya merasa itu tidak bisa ditoleransi lagi. Karena kenapa? Toh pihak kampus juga membela oknum ini gitu. Dan jadi yang bisa kita lihat sebenarnya oknum ini bekerja sama dengan pihak kampus, kalau misalkan saya lihat ya Bu. Dan barusan kemarin saya ngobrol juga sama salah satu supervisor saya di LHKP. Kebetulan beliau juga dosen. Jadi beliau mengatakan bahwa sebenarnya di kampus beliau juga pernah ada kasus pelecehan seksual, dan anehnya pihak kampus itu malah memandang remeh, kayak misalkan kan cuman dipegang doang, belum diapa-apain. Padahal kan sebenarnya pegang memegang tanpa konsen korban itu sebenarnya sudah masuk ke pelecehan seksual. Dan agak saya sayangkan pihak kampus itu belum mengerti akan hal ini. Iya. Ya, kembali lagi tadi saya tegaskan bahwa memang kalau secara cara pandang atau mindset itu belum punya cara pandang pengaruh utamaan gender, pasti kalau kita tengok ke belakang lagi bahwa budaya patriarki dan relasi kuasa itu menjadi sebuah hal yang menjadi pemicu ya, atau faktor gitu ya, faktor mengapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, bahkan mungkin karena bisa juga terjadi pada laki-laki, itu terjadi gitu ya. Nah, selama relasi kuasa, misalnya saya dengan Eli, mungkin Eli akan sungkan dengan dosennya begitu ya. Nah, itu kan akan membuat hubungan kita menjadi tidak egaliter gitu. Nah, ini yang menjadi peluang atau kemudian bisa memungkinkan terjadi kekerasan terhadap mahasiswa misalnya, karena kebanyakan itu dari penelitian yang ada di Jogja itu yang dilakukan oleh dosen. Nah, ini kan juga harus hati-hati ya. Iya Bu, benar. Begitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang kemudian memang dari sisi kekerasan seksual ini perlu ada payung hukumnya begitu. Adalah memang belum semua perguruan tinggi itu punya kebijakan. Iya benar Bu. Tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, baru 19% perguruan tinggi di Indonesia. Ini kan sangat miris ya. Iya. Padahal kita itu mencetak generasi yang dia harusnya lebih pro gender atau ramah gender atau punya perspektif gender, tetapi nyatanya nggak banyak gitu ya. Apalagi Indonesia kan sekarang sedang mengusung program SDGs, di mana sebenarnya kesetaraan gender itu masuk ke salah satu program itu. Dan saya lihat
kalau misalkan yang saya lihat itu semakin tahun kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu semakin meningkat. Ini yang kadang bikin miris gitu Bu. Sampai ada beberapa mahasiswa yang saya lihat di Mata Najwa berhenti kuliah karena trauma, karena merasa bahwa sebenarnya dia tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dia dapatkan gitu. Iya. Memang ini menjadi hal yang sangat strategis ya. Iya, Bu. Apalagi ini program podcast ini semoga bisa menjadi bagian dari upaya advokasi ya, karena Iya. mewujudkan kebijakan itu bisa berasal dari pembuat kebijakan itu sendiri, baik eksekutif maupun legislatif, tetapi bisa juga didorong oleh lembaga-lembaga seperti LHKP saat ini yang mencoba mengadvokasi kebijakan itu dari perspektif gender begitu Iya, ya. Bu, kalau misalkan kita membahas mengenai kontranya nih, kan banyak nih yang menganggap bahwa sebenarnya pasal 5 dan pasal 6 itu masuk ke dalam multitafsir yang dimana sebenarnya ini melegalkan zina. Nah, kalau misalkan dari perspektif Ibu, kira-kira Kemendikbudristek ini penting tidak merevisi narasinya yang kemudian menambahkan jika korban menerima ini termasuk ke dalam zina. Kira-kira itu penting tidak, Bu? Begini El, kalau saya melihat dari pasal tersebut, saya memandangnya berbeda ya. Iya. Jadi karena kalau kita bicara pada relasi kuasa, maka tanpa persetujuan itu menjadi hal yang kemudian perlu diatur, dan ketika itu tidak kemudian dilanggar berarti ada sanksi. Sementara kalau itu adalah sama-sama persetujuan, itu ada undang-undang yang lain, yaitu Iya. undang-undang terkait perzinahan Iya, begitu. benar, Bu. Jadi berbeda sebetulnya. Ini hanyalah cara pandang kita saja yang semestinya kalau para pengambil kebijakan itu melihat bahwa faktor utama mengapa terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi itu adalah adanya relasi kuasa dan budaya patriarki, maka sebetulnya perspektif kita akan sejalan. Gitu. Ibu kan dosen ya, Bu. Kira-kira kalau misalkan sejauh Ibu mengajar itu pernah tidak mendengar kasus pelecehan seksual yang dimana sebenarnya kasusnya itu tidak diselesaikan dari kampus? Dan kalau misalkan saya dari perspektif mahasiswa ya, Bu, kadang saya itu berpikir begini, kalau misalkan mendengar ada dosen atau ada aktor pendidik yang lain yang melecehkan seorang mahasiswa, kadang saya berpikir begini, kita kan di kampus ini adalah orang-orang yang terdidik, di mana orang-orang terdidik itu mempunyai perilaku seharusnya sesuai dengan kaidah norma gitu. Tapi kalau semisal tiba-tiba ada yang tidak bisa mengontrol nafsunya lalu melecehkan seorang perempuan atau bahkan seorang laki-laki, saya rasa ini agak melenceng dari sebenarnya sistem pendidikan yang harus melindungi anak murid atau bahkan mahasiswa secara aman gitu. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, sejauh ini ya memang saya pernah mendapat laporan begitu, tetapi bukan dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, tetapi ketika bersama dia di tempat mitra begitu. Oh iya. Dan ini kemudian memang ada beberapa pro dan kontra juga gitu ya. Tetapi saya sebagai aktivis perempuan yang juga punya kepedulian terhadap perempuan gitu ya, karena apapun itu kondisi perempuan kita harus sama-sama lindungi gitu ya. Apalagi ini yang terjadi pada perempuan gitu. Dan juga beberapa waktu yang lalu ketika saya juga ikut diminta pendapat mengenai kasus di salah satu perguruan tinggi yang dekat dengan kantor ini begitu ya, itu saya bertemu dengan yang bersangkutan juga, dan mungkin itu juga jadi pemberitaan nasional ya waktu itu. Saya melihat betapa terguncangnya dia gitu ya ketika kasus ini tidak terselesaikan gitu. Dan itu dampak psikis itu tidak akan cepat, trauma itu pasti akan lama begitu. Nah, butuh proses sedikit demi sedikit. Makanya kenapa sebenarnya kalau misalnya saya lihat kayaknya kita lebih baik mending sakit fisik deh, Bu, daripada sakit psikis ya. Karena kalau fisik misalkan kita kasih betadine atau kita kasih obat itu udah sembuh, tapi kalau psikis itu kayak harus ada treatment khusus yang dilakukan gitu. Kalau hanya dicubit nggak apa-apa, tapi kalau terjadi pemukulan juga itu menjadi pidana dan perdata juga gitu ya. Nah, hanya saja memang kalau kita melihat bahwa hal ini kemudian bukan menjadi sebuah hal yang tadi ya, saya melihat bahwa sebagian masyarakat kita menyiulit perempuan atau kemudian kemudian memanggil-manggil dengan bahasa yang
ya tidak senonoh, catcalling. catcalling Iya. dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya budaya yang saya kira perlu ada upaya untuk ini ya, memasukkan kurikulum itu ya, Iya. memasukkan kurikulum gender itu di dalam mata kuliah Nah, gitu ya. iya Bu, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan saya sebenarnya. Kalau misalkan di beberapa mata kuliah seperti HI itu kan ada membahas mengenai gender. Nah, tapi di beberapa mata kuliah sendiri, khususnya mata kuliah saya tidak ada yang membahas gender. Ini yang saya jadi pertanyaan, kok nggak semua mata kuliah ada gender ya? Bukannya gender ini penting? Dan saya lihat sebenarnya kenapa rap culture ini semakin menjadi-jadi, yang saya lihat sebenarnya baik mahasiswa ataupun masyarakat tidak mengerti apa-apa saja yang masuk ke dalam pelecehan seksual. Contohnya kayak catcalling tadi, Iya. dimana sebenarnya ini sangat amat dinormalisasi, apalagi di lampu merah tuh Bu. Weh, banyak banget tuh catcalling dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa Bu? Ya kembali lagi bahwa mainstream tadi ya, Iya. ataupun juga cara pandang mindset tadi itu, gender mainstreaming belum menjadi bagian, dan terutama juga perilaku. Iya. Perilaku, kalau misalnya kita secara teoritis oke lah di kuliah kita mendapatkan teori pembangunan, di situ salah satunya juga bicara gender. Iya. Terus kemudian ada mata kuliah juga gender juga ya, analisis gender. Tetapi kalau itu kemudian tidak menjadi diinternalisasi dalam sivitas akademika perguruan tinggi, menjadi perilaku yang kemudian mengharus utamakan gender, ya pasti hal-hal seperti itu akan terus terjadi. Dan juga tidak hanya mungkin mahasiswa ya yang mengalami gitu ya, dosen seperti saya kadang juga mendapat WA yang Tidak senonoh tidak ya senonoh. Bu. Nah Iya. seperti itu. Nah ini kan juga bagian dari sebetulnya keresahan kita semua ya, Iya. terutama bagi perempuan Iya ya. benar Bu. Nah mungkin di perguruan tinggi yang dimana di situ banyak laki-lakinya juga kemungkinan akan mengalami juga hal yang sama. Iya. Mungkin oleh seniornya gitu ya. Kalau kita lihat beberapa kasus di perguruan tinggi itu juga kadang dilakukan oleh senior laki-laki terhadap laki-laki. Nah secara sosial memang ini sangat mendesak untuk kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Nah, ketika Permendikbud ini sudah diundangkan dan juga ketika itu menjadi berita negara, sebetulnya ini sudah berlaku. Nah, yang paling mendesak itu kalau ini menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Nah, Iya. ini dia nih. Dan apalagi penilaian akreditasi itu masuk termasuk hukuman apabila sebenarnya perguruan tinggi tidak menerapkan kebijakan ini ya Bu. Ini yang kemudian kita agak Was-was gitu. perlu segera nih dari perguruan tinggi untuk mengantisipasi agar kemudian ya tidak hanya sekedar ketika kita mendapatkan penilaian ya dari asesor ini ya Akreditasi, iya. saja, tetapi sebetulnya yang paling urgen adalah bagaimana agar tidak jatuh si bunga-bunga atau melati-melati yang lain gitu ya, yang tidak mau disebutkan namanya lah ibaratnya begitu. Bu, kalau misalkan ini Bu, kalau misalkan ini kan pemerintah ini menerapkan ada 2 hukuman. Ada sanksi administratif, kemudian ada juga pemberhentian keuangan. Adapun penurunan akreditasi. Kira-kira nih Bu, kalau misalkan yang kita lihat, Ibu kan juga sebagai dosen, kira-kira sejauh mana sih Bu kampus yang Ibu tempati sebagai kampus yang Ibu tempati untuk mengajar itu merespon hal ini? Saya kira sudah sangat responsif juga ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu pimpinan juga sudah mendiskusikan hal ini, bahkan Mas Menteri juga hadir di sana gitu ya untuk mendengarkan gitu ya masukan-masukan dari pimpinan gitu. Tapi ya. Bu, yang saya sayangkan kenapa kami sebagai mahasiswa itu tidak diundang gitu Bu. Jadi kan ini bisa jadi bahan diskusi nih antara mahasiswa dan dan Menteri Pendidikan. Ya betul, itu tadi ya, kita kembali kepada memang waktu itu karena keterbatasan tempat gitu ya, keterbatasan tempat dan juga waktu, sehingga hal itu memang kemudian tidak bisa berdialog langsung dengan mahasiswa. Dan sebenarnya banyak sarana media yang bisa digunakan oleh mahasiswa yang juga bisa disampaikan kepada pimpinan kalau memang hal itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Saya lihat ini belum ada nih, ayo gerakannya mana nih gitu ya untuk mendorong hal itu gitu ya.
Karena saya melihat bahwa dari sisi kebijakan ini memang sesegera mungkin ada kebijakan tersebut. Bahkan saya melihat di beberapa perguruan tinggi yang di sekitar kita yang masih sesama kita juga sudah menyusun kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, saya juga malah ini menantang nih mahasiswa nih, ayo kita bikin naskah akademik bahkan mungkin yang gitu ya. Boleh tuh, boleh. Untuk kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Iya, boleh. Agar nantinya juga ada kebijakan yang progresif gitu ya, yang kemudian bisa dalam hal ini pengarusutamaan gender ataupun juga perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Iya, kemarin Bu kami sebelum podcast ini berlangsung, saya dan teman-teman membuat survei kecil-kecilan yang saya minta tolong Ibu untuk membagikan ya kalau tidak salah. Ada nggak ya Bu? Oh, itu ke dosen yang lain, mohon maaf Bu. Jadi ada survei kecil-kecilan yang saya buat terkait Permendikbud nomor 30 ini. Jadi saya dapat hasil 75% itu setuju, 25% itu minta narasinya direvisi kembali. Nah, tapi ada yang bikin saya salfok terkait jawaban dari teman-teman, di mana sebenarnya teman-teman menjawab, salah satu teman menjawab bahwa penting ini diimplementasikan karena untuk melindungi perempuan. Yang saya notice seperti yang Ibu mention dari tadi bahwa sebenarnya untuk teman-teman di rumah mungkin kita bisa sama-sama belajar bahwa sebenarnya terkait kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual itu tidak hanya diterima atau maksudnya tidak hanya terjadi di perempuan saja, tapi juga di laki-laki. Misal contoh, ada perempuan menggoda seorang laki-laki di mana laki-laki itu tidak mengizinkan atau maksudnya menolak hal itu. Nah, saya walaupun saya perempuan, otomatis saya pasti menyalahkan pihak pelakunya, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia siapapun. Karena yang saya lihat adalah pelaku itu tetap akan salah gitu Bu. Yang itu saya agak salah fokus terkait jawabannya. Oke. Mengenai survei ya Eli ya, Iya. ada beberapa hal yang mungkin perlu dikaji kembali ketika kita melakukan survei. Karena apa? Kemarin juga kami di lingkungan teman-teman kajian di perguruan tinggi kita gitu juga mencoba untuk menyusun survei itu gitu ya. Sebetulnya sampai tingkat seberapa sih terjadi itu di perguruan tinggi kita gitu. Iya. Tetapi saya juga mengkritisi cara surveinya gitu ya. Kalau itu ditanyakan kepada mahasiswa pasti akan menjawab tidak jujur. Karena takut nanti nilainya jelek, takut nanti kemudian ketahuan, nanti dengan dosen A, dosen B mungkin menjadi takut begitu. Nah, sehingga memang metode survei yang dilakukan itu saya kira perlu diubah dengan cara snowball. Jadi kualitatif, snowball dari peer to peer gitu ya. Mencoba untuk misalnya ada yang pernah tahu nih, oh si A itu pernah mengalami gitu ya. Coba kita dekati, kita tanya sejauh mana yang mereka alami gitu ya, dengan cara pertanyaan juga yang tidak menyudutkan gitu ya. Iya, benar-benar. Soalnya nggak jarang sebenarnya kalau misalkan korban pelecehan dan kekerasan seksual itu, kalau saya analogikan Bu, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi menjadi korban di dalam korban juga. Jadi selain dapat pelecehan dan kekerasan, dapat intimidasi, dapat bullying juga. Jadi makanya kenapa saya lihat korban-korban itu agak takut melapor. Mungkin bagi sebagian orang agak ada yang sedikit gemas kayak, kenapa sih nggak dilaporin aja? Tapi kalau misalkan saya lihat dari perspektif korban, sebenarnya itu agak berat juga, karena maksudnya korban memikirkan bagaimana sebenarnya respon orang lain terhadap kasus yang dia alami gitu. Iya, karena sekarang sih memang di kepolisian sudah banyak yang berubah ya. Ada ruang khusus untuk penanganan korban terhadap perempuan, dan juga mereka didampingi oleh perempuan begitu ya ketika itu terjadi pada perempuan. Tetapi kan ini masih dikatakan belum menjadi budaya gitu ya. Nah, itu yang agak susah gitu. Ketika kemudian, apalagi ketika kemudian ini terjadi di perguruan tinggi, coba kemudian kita lihat aja, adakah ruang khusus untuk korban yang mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi? Taruhlah di tempat Eli sendiri, ada nggak ruang itu gitu? Saya rasa kayaknya kalau saya nggak salah ya Bu, kayaknya nggak ada ya Bu ya. Itu dia gitu kan. Sarana prasarannya kan mestinya ada, sehingga ketika korban itu
ini ya sudah menjadi korban jangan sampai kemudian menjadi tontonan. Iya. Nah itu kan juga kasihan gitu ya. Nah kemudian juga terkait dengan survei tadi, nah ini kan juga mungkin yang ngisi kebanyakan mungkin perempuan ya, sehingga cara pandang perempuan gitu ya. Kalau misalkan yang saya lihat itu Gimana? ada sekitar kayaknya 45% laki-laki, 45% 45% laki-laki. Iya sih, lebih banyak perempuan sih, Bu. Lebih banyak Iya. perempuan. Dan apakah dia punya perspektif gender ketika menjawab itu, atau dia merasa ini adalah persoalan perempuan, bukan dalam artian gender, tapi ketika dia sebagai perempuan, bukan melihat bahwa persoalan ini bisa terjadi pada laki-laki seperti yang Eli katakan Iya. tadi. Nah ini yang kemudian memang ketika kita melakukan kajian-kajian tersebut perlu adanya perspektif gender dulu di dalam melakukan analisis gitu. Kalau kita mengacu ke peraturan Menteri PPA gitu ya, perlindungan perempuan dan anak, itu ada bagaimana cara mengukur bahwa ini adalah data yang bisa digunakan untuk dan dianalisis secara analisis gender, salah satunya analisis gender pathway gitu ya. Iya. Bu, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan yang saya lihat di lembaga pendidikan di luar negeri, contohnya Columbia, jadi biasanya mereka sebelum masuk tahun ajar, mereka itu nanti akan ada survei kecil-kecilan, Bu. Jadi terkait topik pelecehan atau kekerasan seksual, narkoba, minuman keras dan lain-lain. Nah, nanti mereka akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, kalau nggak salah itu ada 100 lebih, dimana kalau misalkan mereka nggak lolos terkait ketika menjawab pertanyaan ini, mereka akan diberikan seminar. Nah, kira-kira Bu, kalau misalkan kita berkaca ya, kalau misalkan menurut saya pribadi, ini sangat penting dilakukan karena maksudnya tidak semua mahasiswa itu tahu apa saja yang menjadi kejahatan. Mungkin kalau misalkan dari narkoba kita tahu ya Bu, kayak ya kalau misalkan kita narkoba nanti kita ditangkap polisi. Tapi kalau misalkan kita fokusnya ke pelecehan dan kekerasan seksual, tidak jarang kayak misalkan Ibu mention tadi ada beberapa mahasiswa yang memberikan pesan tidak senonoh ya Bu. Nah, kira-kira cocok tidak Bu diimplementasikan di pendidikan Indonesia? Iya, saya setuju Eli. Jadi sejak awal ketika mahasiswa atau mungkin kalau bahasa kita mataf gitu ya, Iya. itu ada materi tentang hal itu gitu ya. Jadi saya kira tidak hanya kepada pengenalan kehidupan kampus, tetapi juga pengenalan kehidupan kampus itu juga merambah ke perilaku. Dan yang paling mudah itu kan yang kemudian kita hadapi sehari-hari, salah satunya adalah munculnya fenomena, dan mungkin ini juga menjadi upaya untuk pencegahan gitu ya, agar tidak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah ini sepertinya belum menjadi materi di dalam orientasi mahasiswa baru gitu. Iya Bu, benar. Ini juga Bu, saya mau tanyakan terkait kasus yang hari ini sering terjadi, di mana di salah satu kampus yang saya mention di awal waktu podcast. Ini saya nggak enak ini Bu kalau misalkan mau mention lagi nama kampusnya. Nah, tadi saya baca di sosial media terkait surat pemanggilan kepada korban, di mana sebenarnya di situ korban tidak diperbolehkan untuk didampingi oleh siapapun karena katanya ini bersifat tertutup dan harus sendiri. Yang saya takutkan, dan maksudnya menurut saya pribadi, sebenarnya korban itu butuh untuk didampingi karena untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya diintimidasi. Nah, kalau misalkan dari perspektif Ibu sendiri sebagai seorang akademik, kira-kira wajar nggak sih Bu memanggil korban tapi tanpa didampingi siapapun? Ya, ini kembali lagi pada budaya relasi kuasa tadi ya El ya. Iya. Mahasiswa ditempatkan sebagai objek gitu ya. Iya. Bukan secara egaliter gitu ya. Mestinya ketika ini ada pelaku, ada korban, kedudukannya sama gitu ya. Tidak kemudian korban malah justru dilemahkan dalam hal ini ya. Iya. Apalagi misalnya pelakunya dosen, mestinya perguruan tinggi itu harusnya malu gitu Iya, ya. benar-benar Kok punya tenaga pendidikan yang kemudian melakukan perilaku yang semacam itu gitu ya. Tetapi lagi-lagi budaya kita adalah budaya patriarki. Apalagi kalau misalnya dosennya itu laki-laki. Iya. Di dalam masyarakat kita, laki-laki itu selalu ditempatkan menjadi orang nomor satu. Dia harus kuat, harus gagah begitu ya. Sehingga ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini membuat
apa ya, malu itu menjadi sebuah hal yang tidak boleh itu terjadi pada laki-laki gitu ya. Iya. Nah, yang menarik di India beberapa waktu yang lalu saya dapat berita. Di sana itu pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, jika itu dilakukan oleh laki-laki, itu kemudian disuntik untuk melemahkan spermanya gitu ya. Jadi ini menarik ya, Iya. untuk dikaji, sehingga ketika kemudian mengurangi ya hasrat seksualnya itu dikurangi gitu ya. Nah ini juga akan mungkin di satu sisi juga, dan mungkin ini perlu ada kajian juga ya, dari Iya. sisi medis, dari sisi sosial, budaya dan lain sebagainya. Tetapi ini bagian upaya gitu yang dilakukan untuk apa? Ya kalau misalnya itu dilakukan sekali, 2 kali, atau bahkan sekalipun, itu kalau misalnya kondisi perempuan sedang subur gitu ya, itu kan bisa terjadi kehamilan. Iya, benar Bu. Nah ini kan juga membahayakan, padahal dia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu gitu Iya ya. benar, apalagi maksudnya terkadang kemarin juga pernah saya sempat baca kasus, oh iya Bu, ini saya nonton nih di podcast Deddy Kobuzier. Deddy Kobuzier bilang di tahun 2020 ada 51 kasus korban yang gangguan yang menjadi korban kasus pelecehan dan kekerasan seksual, di mana korban ini sebenarnya secara mental itu tidak normal gitu. Ini yang menjadi kebingungan saya terhadap predator seksual. Kayak maksudnya kan ini udah tahu nih kalau misalkan anak-anak ini, atau maksudnya orang-orang ini tuh tidak normal gitu, maksudnya tidak seperti kita. Kenapa malah sebenarnya masa depan atau maksudnya kehidupannya itu dirusak? Dan ini kasus yang pernah saya baca juga di salah satu sosial media, di mana ada korban perempuan yang dihamili oleh orang tua, dan mana korban perempuan ini masuk ke dalam kategori bukan cacat intelektual, tapi maksudnya agak berkebutuhan khusus, di mana ketika korban, maksudnya ketika pihak korban melapor ke kepolisian, itu tidak diperbolehkan digugurkan, tapi kalau misalkan dari dokter sudah memperbolehkan. Dan saya baca juga sebenarnya di undang-undang kita untuk menggugurkan kandungan itu sebenarnya diperbolehkan apabila misalkan contoh kayak tadi korbannya itu berkebutuhan khusus. Nah, tapi karena pihak kepolisian tidak mau mengeluarkan surat izin, akhirnya korbannya tambah stres gitu. Iya. Dan ini yang sebenarnya saya takutkan, kayak maksudnya banyaknya korban yang berkebutuhan khusus, di mana ini menambah daftar kasus kekejian terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Iya. Kalau kita bicara di konteks perguruan tinggi, memang juga ketika sivitas akademika yang berkebutuhan khusus, atau bisa kita sebut kelompok rentan ya, yang dalam hal ini termasuk difabel, karena kita barusan juga memperingati Hari Difabel Internasional gitu ya. Nah selama ini apakah mereka juga terlindungi oleh undang-undang atau kebijakan yang juga adil terhadap mereka? Nah saya sangat sepakat bahwa urgensi terhadap perlindungan ataupun juga pencegahan kekerasan seksual ini ya, lebih tepatnya adalah sesuai dengan Permendikbud itu segera terwujud gitu ya. Iya benar Bu, benar. Sebelum mungkin itu menjadi hal yang kemudian ya, kalau kemudian orang tua akhirnya takut menyekolahkan anaknya, wah nanti di perguruan tinggi kenapa. Iya. Nah ini kan juga akan merugikan perguruan tinggi juga. Benar gitu Bu. ya. Itu yang kemudian Bapak Nadiem Makarim itu bilang, sebenarnya kampus yang baik sekarang itu bukan kampus yang menutupi kasus pelecehan dan kemudian dia tidak maksudnya dia menutupi kemudian citranya terlihat baik, tapi sebenarnya kampus yang baik sekarang adalah kampus di mana hukuman untuk pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sejalan dengan jumlah kasusnya gitu Bu. Iya. Dan saya sepakat, karena maksudnya kebanyakan untuk menciptakan citra yang baik, kampus itu terpaksa untuk, atau bahkan secara sukarela untuk melindungi pelaku, yang mana sebenarnya ini sangat amat disayangkan gitu Bu. Ya, justru kemudian adalah menjadi penting ya apabila perguruan tinggi, apalagi itu adalah dibangun dari rahimnya perempuan, organisasi perempuan yang berkemajuan, itu menjadi progresif dengan membuat kebijakan yang pro perempuan gitu ya. Ini ataupun kalau bisa dikatakan kemudian kebijakan yang
dengan menggunakan mainstream gender gitu ya, pengaruh utamaan gender, saatnya inilah menunjukkan kepada dunia, bahkan dunia internasional, Iya. bahwa di Indonesia itu perguruan tinggi perempuan itu adalah perguruan tinggi yang kemudian membuat atau memberikan atau kemudian menyediakan atau kemudian merumuskan kebijakan yang juga mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Iya benar Bu, apalagi sebenarnya kalau misalkan kita sama-sama lihat, kalau misalkan kebijakan pro kepada perempuan nantinya perempuan ini merasa terlindungi. Contoh misalnya di kampus nih, kalau misalkan pihak kampus memberikan satu kebijakan khusus untuk mengatur soal pelecehan dan kekerasan seksual, saya rasa ketika saya atau teman-teman yang lainnya lulus sebagai mahasiswa dan kemudian kerja di kantor atau bahkan kerja di orang lain, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di mitra atau bahkan instansi itu juga bisa terrealisasi karena semuanya maksudnya bukan terrealisasi, maksudnya bisa teratasi karena maksudnya ini sudah berangkat dari lingkup pendidikan yang mana nantinya bakalan memberikan output ke lingkungan kerja gitu Bu. Betul. Dan apabila kemudian di perguruan tinggi itu laki-lakinya juga perlu mendapat perlindungan ya, karena jumlahnya lebih sedikit misalnya, kan berarti dia juga perlu diperhatikan, tidak hanya yang perempuan gitu ya, tetapi juga laki-lakinya perlu diperhatikan. Maka kemudian ketika ada kerjasama dengan mitra gitu ya, mitra juga akan tidak akan berani gitu ya melakukan hal-hal yang seperti saya tadi awal diceritakan gitu ya. Karena wah ini perguruan tingginya sangat responsif gender. Sehingga saya mungkin juga orang juga akan merasa sungkan kalau kemudian muncul kasus-kasus tersebut misalnya ya. Ini meskipun ini adalah masih praduga gitu ya. Dan hal ini akan kemudian membuat mitra juga akan memperhatikan hal itu kalau memang ada kebijakan terhadap pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Iya, dan maksudnya semoga nantinya mungkin ini cocok ya Bu kita obrolkan bersama pimpinan. Jadi nanti ketika pimpinan merumuskan suatu kebijakan, diharapkan sebenarnya kebijakan itu mampu menaungi dua gender. Jadi tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki ya Bu. Nah, baik Bu. Kalau misalnya kita kembali nih sebelum kita tutup, kira-kira kalau misalkan dari perspektif Ibu sebagai tenaga pendidik merespon pro kontra terkait Permendikbud 30, apakah ada salah satu harapan yang Ibu harapkan, entah maksudnya ada peninjauan kembali atau bahkan sebenarnya diimplementasikan segera atau apa yang mana ini mendukung penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus? Ya, saya melihat bahwa problem pro dan kontra itu kan berangkat dari apa itu gender gitu ya. Gender itu kan sebenarnya konstruksi sosial budaya. Iya benar Bu. Nah ini yang juga sering di misconception oleh saya. Pertama saya juga menganggap itu sebenarnya gender itu adalah jenis kelamin, tapi ketika saya membaca di jurnal sebenarnya jenis kelamin itu seks, sedangkan gender itu konstruksi sosial di mana ini bisa dipertukarkan atau bisa berubah gitu Bu. Ini dulu juga saya sempat salah mengartikan. Iya, jadi ketika sebuah konstruksi sosial budaya itu menjadi mainstream gitu ya, menjadi cara pandang dalam mengarusutamakan gender, maka tentunya ketika merumuskan kebijakan juga berangkat dari latar belakang ataupun juga filosofi tentang gender itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya salah satu pihak saja, karena yang namanya pengarusutamaan gender itu adalah keadilan dan kesetaraan. Iya benar Bu. Nah memang kita punya target di SDGs SDGs 2030 nanti, di tujuan kelima itu adalah bagaimana kemudian memberikan peningkatan pada peran serta perempuan begitu ya. Iya benar. Nah, memang sampai saat ini di Indonesia kasusnya yang paling banyak terjadi adalah pada perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu juga terjadi di laki-laki gitu ya, jenis kelamin laki-laki, atau bahkan kalau kita bicara dalam konteks internasional juga ada transgender dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu juga merupakan kelompok-kelompok rentan. Jadi sekarang ini ketika kita bicara gender itu kita bicara pada laki-laki, perempuan dan kelompok rentan. Kelompok rentannya siapa? Bisa yang transgender, bisa yang kemudian juga tadi disabilitas dan lain sebagainya.
Kemudian ketika kemudian kita melihat apakah kebijakan ini baiknya bagaimana begitu ya. Iya. Harapan saya Eli, ketika saya baca naskah akademiknya, sebetulnya secara peraturan itu agak lemah gitu ya. Dalam hal ini memang meskipun saya mungkin bukan ahli hukum ya, tetapi saya sering kali untuk menyusun peraturan perundang-undangan begitu. Di sana kita melihat bahwa kalau kemudian ini akan dibawa menjadi salah satu yang kemudian diujikan di MK begitu. Iya. Nah, payung hukum terhadap Permendikbud ini kurang kuat gitu ya, karena belum ada PP, belum ada Perpres gitu ya, yang membahas mengenai hal ini gitu ya. Nah, kemudian juga memang dasarnya dari undang-undang gitu ya, undang-undang untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan. Dalam hal ini adalah Civitas Akademika punya kebebasan untuk berpendapat, untuk mendapat perlindungan. Nah, ini kan memang menjadi salah satu poin di situ gitu ya. Nah, ada baiknya memang perlu dikaji lagi, perlu diperdalam lagi tadi 3 hal tadi, secara filosofis, secara sosiologis maupun secara yuridis, sehingga dalam hal penyusunan ini juga melibatkan juga stakeholder. Siapa sih stakeholder dari Kementerian Pendidikan itu? Iya. Ada ormas, ada lembaga-lembaga yang sebetulnya perlu diajak duduk bareng gitu ya, karena bagaimana kemudian yang terjadi di perguruan tinggi Anda itu kan bisa ditanyakan, karena yang membentuk perguruan tinggi itu kan dari banyak unsur gitu Iya, ya. benar, Nah, Bu. ini yang asas keterbukaan, jangan sampai nyusun itu diem-diem gitu ya. Tahu-tahu sudah muncul Permendikbudnya gitu ya. Meskipun secara substansi ini sesegera mungkin, jangan sampai kemudian karena pro dan kontra terus tenggelam, kan sayang banget gitu Iya, ya. benar Bu, benar. Itu harapan saya, semoga segera mungkin juga dibahas kembali gitu ya. Kalau perlu memang, kalau bahasa istilahnya itu memang kemudian dibatalkan gitu ya, karena tidak memenuhi unsur tadi, itu dibatalkan dan dibuat aturan yang baru tanpa kemudian menghilangkan substansi ya, El. Iya, Secara substansi saya sepakat sekali, Iya. perlu ada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu Eli? Baik Bu, terakhir sebelum kita tutup, kira-kira Ibu ada nggak pesan untuk mahasiswa atau mahasiswi entah atau korban pelecehan atau kekerasan seksual? Iya, pesan saya untuk mahasiswa dari sisi kebijakan, lakukan advokasi kebijakan gitu ya, karena saatnya lah mahasiswa itu sebagai penggerak perubahan gitu ya. Kalau kemudian mahasiswanya tidak kritis, ya kebijakannya justru akan merugikan mahasiswa. Sehingga saya memang senang kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang kritis, yang kemudian peduli terhadap persoalan-persoalan strategis kebangsaan ini untuk menciptakan kebijakan yang lebih pro rakyat, lebih melindungi korban dalam hal ini ya. Kemudian untuk korban gitu ya, saya kira punya sikap yang asertif gitu ya. Iya. Kalau misalnya Eli ada yang gangguin, ya katakan nggak suka, nggak nyaman kalau diganggu gitu ya. Iya. Atau sampaikan saja kalau misalnya melalui WA atau melalui berbagai macam, sampaikan bahwa Eli merasa tidak nyaman kalau diperlakukan demikian. Saya kira orang yang berpendidikan akan paham terhadap hal itu ya, kecuali dia mempertaruhkan latar belakang pendidikan dia ya. Iya Bu. Gitu Eli. Baik, terima kasih Bu, terima kasih sudah mau diundang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membuka nalar kritis teman-teman untuk bisa lebih pro terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama, Sampai Eli. berjumpa teman-teman di Hipotesis episode ketiga minggu depan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.